السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayyuhal mu'minun, ittaqullaha mastata'tum liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin majelis Jumat yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala menyerukan di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Allah. Siapakah Allah itu? Alladzi khalaqakum. Allah adalah yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan menciptakan umat dan orang-orang sebelum kalian. Beribadah kepada Allah itu la'allakum tattaqun, barangkali saja kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Majelis Jumat rahimakumullah, ayat yang masih ada di bagian awal surat Al-Baqarah ini sesungguhnya merupakan penegasan kembali dari surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah kita telah menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wahai Allah, hanya kepadamu hamba beribadah dan hanya kepadamu hamba memohon pertolongan. Maka di dalam ayat ini kemudian Allah serukan, wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah. Sekaligus diberikan argumentasi dan pemahaman mengapa harus beribadah kepada Allah, karena Allah adalah pencipta manusia. Pada bagian berikutnya, dan ayat ini paling sering dikutip ketika membahas ibadah, adalah ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah seperti apakah yang dikehendaki? Maka di bagian-bagian akhir Al-Quran, tepatnya di suratul Bayyinah, kita temukan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka semua tidak diperintahkan oleh Allah kecuali beribadah dengan secara ikhlas. Rentetan ayat ini, 4 ayat di dalam Al-Quran satu sama lain punya keterkaitan. Oleh karena itu lalu muncul pertanyaan, target ibadah seperti apakah yang sesungguhnya layak untuk kita pahami dan kita perjuangkan untuk menggapai. Di dalam syariat Islam, ibadah itu yang kita laksanakan dalam kehidupan ini setidak-tidaknya memiliki 3 tingkatan atau 3 target. Tingkatan yang pertama, ibadah yang kita lakukan minimal hendaknya sah secara syariat. Apakah yang menjadi ukuran bahwa ibadah ini sah? Ukurannya adalah pranata dalam syariat, atau lebih praktisnya adalah dalam fikih. Oleh karena itu, kemudian di dalam fikih, buku-buku fikih yang kita miliki, pasti pertama diawali dengan bicara soal taharah,
Dan ternyata toharoh di sana adalah toharoh, ada toharoh dari najis, ada toharoh dari hadas. Tetapi ada jenis toharoh lain yang tidak dibahas dalam fikih, yaitu toharatul qalbi wa toharatul sirri, yaitu kesucian kalbu dan kesucian rasa kita, sirri kita. Itulah target yang paling minimal ibadah yang sah. Ukuran sah adalah sesuai dengan peranata fikih. Oleh karena itu, ketika kita wudhu, asal pertama niat dan berikutnya membasuh muka dan seterusnya, maka asal itu kita lakukan dengan baik dan sempurna, maka sahlah ibadah kita. Salat juga demikian. Apabila kita lakukan dengan diawali dengan niat berbarengan dengan takbir dan seterusnya, maka ibadah itu dianggap sah. Pertanyaannya adalah, apakah ibadah yang dianggap sah itu pasti diterima? Karena muncul pertanyaan ini, maka target yang kedua atau level kedua agak tinggi dari sekedar target sah adalah ibadah itu tidaknya kita usahakan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ini mengundang pertanyaan kita, adakah ibadah sah tapi tidak diterima? Ternyata ada. Ternyata barangkali sering kita dengar, memang di dalam fikih kita tidak pernah membaca buku-buku fikih bahwa syarat supaya ibadah itu sah, sholat kita sah adalah pakaian yang halal. Itu tidak dibahas di dalam fikih. Yang dibahas di dalam fikih adalah asal pakaiannya suci. Dan suci yang dibahas di dalam fikih adalah suci dari najis, maka ibadahnya sah. Maka pertanyaan berikutnya, bagaimana seandainya pakaian yang dipakai oleh orang yang sholat itu berasal dari rizki yang syubhat, apalagi yang haram? Nah, pertanyaan ini hanya muncul di kalangan para sufi atau dibahas di dalam buku-buku rujukan tasawuf. Maka ketemulah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ishtara thawban," barang siapa saja yang membeli pakaian, bi asyri darahima, dengan seharga 10 dirham. Anggap saja 10 dirham mungkin 10 juta, 10 dirham mungkin 1 juta atau 100 ribu. Anggap saja ukurannya seperti itu. Man ishtara thawban bi asyri darahima, barang siapa yang membeli selembar kain, baju atau sarung, bi asyri darahima, dengan seharga 10 dirham, wa fihi dirhamun wahidun minal haram, dan dari 10 dirham itu ada 1 dirham saja yang bersumber dari rizki yang haram. Apa kata Nabi? Lam yakbalillahu salatahu, maka Allah tidak berkenan menerima salat orang yang pakaiannya ada unsur dari sumber yang syubhat atau haram. Hadis ini mudah kita pahami untuk mengambil kesimpulan bahwa berarti ada ibadah yang memang secara fikih sah tetapi tidak diterima lantaran kesucian yang tidak sempurna, yaitu suci dalam pandangan sufi, yaitu adalah kehalalan pakaian yang dipakai. Itu target ibadah yang kedua, yaitu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam persoalan haji, demikian pula haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan pelajaran langsung dari malaikat Jibril. Wahai Muhammad, haji ini adalah syiar umatmu. Oleh karena itu, kumandangkan talbiyah dengan suara yang nyaring agar menjadi syiar haji yang sesungguhnya. Sehingga kemudian talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu adalah sambutan terhadap panggilan haji. Wahai Allah,
hamba datang memenuhi panggilanmu, hamba datang hanya memenuhi panggilanmu semata-mata. Sesungguhnya segala puji, kekuasaan hanya milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ketika orang yang berhaji membaca talbiyah, orang yang berumrah membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kata Rasul, ketika orang yang berumrah maupun berhaji membaca talbiyah, ketika itu juga Allah menjawab labbaik wa sa'daik. Selamat datang wahai hambaku dan berbahagialah engkau telah mendapatkan anugerah dan kemurahan sehingga bisa menginjakkan kaki di tanah suci, dan aku terima dengan penerimaan yang sebaik-baiknya. Itu jawaban Allah ketika seorang yang berhaji dan berumrah membaca talbiyah. Tetapi ketahuilah ada pengecualian, kecuali talbiyah yang dikumandangkan oleh orang-orang yang bekalnya tidak halal. Barang siapa yang umrah dan haji kemudian membawa bekal, menggunakan bekal yang tidak halal, jangankan haram, tingkat syubhat itu telah cukup alasan bagi Allah untuk tidak menyambut talbiyah yang dikumandangkan oleh orang yang umrah dan haji namun bekalnya tidak suci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan orang yang bekalnya tidak suci ketika umrah dan haji, maka saat dia membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik, Allah spontan menjawab la labbaik wa la sa'daik. Tidak, kalian tidak datang kepadaku dan tidak ada kebahagiaan apapun yang kalian akan dapat, sebab kalian datang bukan karena memenuhi panggilanku, tetapi kalian datang hanya mengikuti hawa nafsu, seolah-olah saya tidak tahu bekal yang kau bawa menuju tanah suci ini adalah bekal yang tidak halal dan tidak suci. Padahal engkau tahu saya Allah adalah Maha Suci, la yaqbalu illa thayyiban, tidak berkenan menerima kecuali yang suci. Ini menunjukkan bahwa ibadah haji secara fikih bisa sah apabila dia ihram, kemudian dari miqat dan seterusnya. Pendek kata, seluruh peranata syariat fikih haji bila dijalankan maka hajinya sah. Hanya saja sahnya haji tidak otomatis diterima. Halangnya adalah manakala bekalnya tidak halal dan tidak suci. Yang ketiga, target ibadah yang ketiga yang layak kita perjuangkan, di samping sah, di samping diterima, tapi juga sekaligus bernilai tinggi. Barangkali ilustrasi yang paling mudah adalah ibarat anak-anak kita sekolah. Ketika ujian mendapatkan angka 6, pasti secara akademis lulus. Tapi lulusnya angka 6 tidak sama ketika lulus dengan angka 9. Oleh karena itu, di dalam syariat Islam, ibadah cukup memang dengan sah, dan ibadah memang cukup dengan diterima. Tetapi sebaik-baik ibadah apabila sah, diterima, dan nilainya tinggi. Pertanyaan bagi kita yang layak memperjuangkan ibadah kita bernilai tinggi adalah, apakah kiranya yang menyebabkan ibadah itu bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kembali contoh salat. Salat memang tidak ada syarat khusyuk. Hadirin sekalian boleh baca seluruh buku fikih. Tidak ada rukun salat supaya sah adalah khusyuk, tidak ada. Oleh karena itu, para ahli fikih menyatakan walaupun tidak khusyuk, salat itu sah. Artinya kita sudah tidak berdosa walaupun salat kita tidak khusyuk. Itulah pandangan fikih. Tetapi ternyata di dalam Al-Quran kita sangat hafal, qad aflahal mu'minun, berbahagia orang-orang beriman itu, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk salatnya. Pertanyaannya adalah, khusyuk menjadi indikator salat yang bernilai tinggi di hadapan Allah. Buktinya orang-orang beriman dipuji seperti itu oleh Allah, tetapi tidak masuk kriteria salat sah secara fikih. Lalu ketika ditanya di mana letaknya khusyuk,
Khusyuk ternyata tidak tergantung kepada gerakan. Khusyuk al-khusyuk fil qalbi. Khusyuk itu makomnya, sifatnya adalah di qalbu. Apabila qalbunya khusyuk, maka sholat itu akan bisa khusyuk. Tapi sebaliknya, jika qalbunya tidak khusyuk, maka sholat itu tidak akan bisa khusyuk. Berikutnya perlu kita kejar pertanyaan, qalbu manakah yang bisa khusyuk? Tidak lain adalah qalbu yang bersih. Inilah objek utama dalam kajian tasawuf. Jadi, apabila kita ingin memiliki standar ibadah kita tidak sekedar sah, tidak sekedar diterima, tetapi bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka standar ibadah kita kiranya tidak cukup dengan standar syariat dan fikih, tetapi perlu melibatkan aspek-aspek kesufian. Salah satu ayat yang boleh kita jadikan sandaran dan contoh adalah ayat tentang salat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dengan demikian, ayat alladzina hum fi salatihim khashi'un itu adalah mengisyaratkan pentingnya ketasawufan di dalam ibadah kita sehingga ibadah kita bernilai tinggi. Majelis Jum'ah rahimakumullah, kajian utama dalam tasawuf objeknya adalah qalbu, pembersihan qalbu, dan qalbu adalah pusat kesadaran kita, pusat kesadaran manusia, sehingga apabila qalbunya bersih, maka seluruh perilaku, pikirannya, ucapannya, dan akhlaknya akan baik dan mulia. Oleh karena itu kemudian mulia pula lah target ibadah tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadi inspirasi bagi kita ketika selama ini ibadah-ibadah kita orientasinya fikih layak untuk kita kembangkan. Landasan lebih dalam dan lebih tinggi lagi, orientasi ibadah kita adalah orientasi ibadah yang bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, kajian-kajian tasawuf menjadi sebuah yang penting, walaupun sudah sangat lama seolah-olah ilmu ini bukan milik syariat Islam, bukan milik Islam. Sudah saatnya untuk lebih dikaji dan dikembangkan sehingga ibadah kita bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekedar sah, bukan sekedar diterima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Wa rabbi fil warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi man tawakkala ilayhi bi sidqi niyyatihi kafa wa man tawassala ilayhi bi ittiba'i syari'atihi qarrabahu wa adna. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ayyuhal mu'minun ittaqullaha wa biqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Majelis Jum'ah rahimakumullah, bagi kita sangat sadar bahwa umur kita senantiasa berkurang, dan kesadaran itu hendaknya mestinya datang setiap azan maghrib tiba, karena azan maghrib merupakan pertanda memang matahari telah terbenam, dan ketika matahari terbenam berarti umur kita telah berkurang satu hari yang kita lalui. Jika kita pada posisi salat zuhur, berarti umur kita sudah berkurang setengah hari, dan tinggal setengah hari nanti adalah ketika menjelang atau sampai waktu maghrib. Kesadaran umur berkurang setiap hari sungguh merupakan hal yang sangat penting, sehingga tidak terjebak dengan apa yang disyaratkan oleh Al-Quran. Umur habis, tiba-tiba ajal menjemput, sehingga pada akhirnya seperti yang diucapkan oleh Al-Quran,
Setiap manusia yang wafat kebanyakan menjerit-jerit, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas shalihin. Wahai Allah, tangguhkan sesaat saja umurku. Sekiranya Engkau tangguhkan umurku sesaat agar hamba bisa melakukan kesalahan, bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Tetapi sayang, umur memang tidak bisa ditunda, tidak bisa ditambah ketika ajal tiba. Maka berbahagialah orang yang setiap maghrib tiba dia mampu bermuhasabah, dia mampu menyadarkan dirinya, wahai diri, umur ini telah berkurang 1 hari, maka laksanakanlah ibadah lebih baik, karena cepat atau lambat ajal akan menjemput. Dan hanya ibadah yang bernilai tinggilah yang kira-kira akan mampu mengawal diri kita ketika kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wal muslimin fa innaka ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wal muslimin fa innaka ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wal muslimin fa innaka ghafurur rahim. Wa'fu 'anna wal muslimin fa innaka 'afuwwun karim. Wa'fu 'alaina wal muslimin fa innaka antat tawwabur rahim. Warhamna wal muslimin fa innaka khairur rahimin. Wansurna wal muslimin fa innaka khairun nasirin. Wansurna wal muslimin fa innaka khairur raziqin. Wasallimna wal muslimin fa innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatina min ibadikal mu'minin waj'alna wa dhurriyyatina min ibadikal muttaqin waj'alna wa dhurriyyatina min ibadikas salihin waj'alna wa dhurriyyatina min ibadikal najihin وادخلنا وذرياتنا جنتك النعيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله